Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMAG, serta yang saya hormati pula teman-teman manajemen dakwah 3A yang saya banggakan. Baik, di sini saya Anissa Agustin sebagai pemimpin jalannya pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok 4 Filsafat Dakwah Manajemen 3A. Di sini kami akan membahas tentang menguak sisi mentoring poligami berbayar di Indonesia. Selanjutnya, adapun anggota kelompok 4MD3A, yang pertama ada saya sendiri, Anissa Agustin, dengan NIM 004, kemudian ada Farhanudin dengan NIM 014, dan ada Sifa Aulia Safira dengan NIM 016, dan terakhir ada Meriza Zahwa Anissa dengan NIM 032. Baik, sebelum memasuki pembahasan, di sini kami akan menampilkan beberapa video mengenai viralnya mentoring poligami berbayar. Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami masih menjadi hal tabu di Indonesia. Namun, belakangan ini, era digital telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini dijajakan jadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor ini bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media demi memperluas pasar. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi. Dalam 2-3 tahun terakhir, kamu pasti seringkali mendapat flyer atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di sosial media kalian. Saya Umu Naila, istri kedua dari Ayah Hafidin. Saya Amira Salsabila, saya istri ketiga dari Coach Hafidin. Saya Fidah, istri keempat dari Ayah Hafidin. Saya Hafidin dan saya mentor poligami. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan. 6 berarti? 6 wanita. Berarti yang 2 sudah lepas. Dengan alasan apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Yang kedua itu karena sudah menopause. Kemudian tiba-tiba kemudian sudah menopause. Kemudian saya bilang saya masih pengen punya anak banyak. Berarti yang satu lagi? Yang satu lagi saya menolong seorang janda, ternyata takdirnya memang tidak layak untuk diteruskan. Oh, jadi waktu nikah pertama dia diantar oleh istri juga? Istri. Gitu. Selanjutnya juga? Enggak mau. Istri saya nggak mau. Gantian. Macam gitu, yang nganter-nganter gantian istri kedua. Dan saya kan tidak mau. Artinya saya tidak mau diantar-antar kayak begitu. Makanya saya tahunya istri saya bawa pulang aja. Mereka nanti besok pulang dibawa istri satu lagi. Apa-apa lah. Seperti ini, istri yang ini nih. Waktu saya mau menikah, istri saya tidak tahu bahwa saya mau menikah. Saya nikah aja. Pas mau walimah di rumahnya, saya baru kasih tahu. Ayah mau ke Tasik, mau walimah. Istri yang keempat waktu itu. Berarti Pak Kiai nggak izin waktu itu? Ngapain izin? Emang istri saya kepala dinas. Memang bukannya harus dengan persetujuan istri Pak Kiai? Enggak. Kan istri memanut aja sama saya. Tapi kalau dia merasa kan tidak merasa tersakiti? Kan tidak merasa tersakiti. Nah, kita tidak tahu Pak Kiai. Ya, buktinya begitu. Kan buktinya begitu. Okay. Ini sih. Kan tidak perlu didramatisir, Bu. Kalau emang tidak terjadi kan gitu. Yang bikin saya penasaran nih sih, Pak Kiai ada berapa total anak? 25. 25. Anak perempuan Pak Kiai yang paling besar umur berapa? Umur sekarang 20 tahun. Sudah menikah? Belum. Gini Pak Kiai, pertanyaannya. Kalau anak perempuan Pak Kiai yang berumur 20 tahun itu dipoligami oleh calon suaminya nanti bagaimana? Nggak apa-apa, bagus. Bagus. Bahkan saya sudah amanatkan kepada seluruh istri saya, kalau mau ikut perjuangan ayah, maka jadikan anak-anak putri kalian menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Istri kedua, ketiga, keempat. Istri pertama? Lah itu urusan dia. Oke.
Artinya kalaupun dilamar jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, no problem. Ada masalah. Kira-kira dalam jangka panjang Pak Kiai akan terus melanjutkan ini? Enggak. Enggak lah. Kenapa? Kan sudah banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi motivasi awalnya apa? Itu. Yang memperbaiki umat itu, memperbaiki orang itu. Tapi... Dan supaya saya bisa makan kan saya harus ambil upahnya. Kan sering. Lah orang bahagia kemudian saya kekurangan duit, ngapain kan itu? Sementara kan boleh-boleh saja ngambil upah, ngajarin Quran aja boleh ngambil upah, apalagi ngajarin hidup bener gitu loh. Bener nggak, Bu? Berarti dari segi pemasukan sangat meyakinkan. Saya sih tidak mau selamanya, Bu. Enggak, tapi selama ini gitu. Ada yang sangat ya, prospektif. Ada lah gitu. Ya kalau 10 kali 1 bulan tinggal dihitung. Berapa? Kalau 10 juta berarti kali 10 kali 10 juta. Itu belum kadang-kadang ada hadiah, ada apa dari orang-orang yang puas kan. Saya sering. Kan Pak Kiai saya lihat kayaknya sering promosi Instagram ya, dipromot ya, kayak iklan gitu ya. Kos kayaknya ada budget yang misalkan kos. Ada minimal 2 juta sebulan. Minimal. Maksimal pernah berapa? Pengennya sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah kita menonton video tersebut, kita akan membahas mengenai cara Kiai Hafidin tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mengenai poligami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara poligami Kiai Hafidin yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mengenai poligami. Nah, baru-baru ini ada satu video YouTube yang trending terkait mengobsesi mentoring poligami. Nah, video ini menjadi viral karena berbagai pernyataan Hafidin, pelaku poligami sekaligus mentoring poligami berbayar. Pria yang dipanggil Kiai Hafidin itu juga mengungkapkan alasan mengejutkan di balik banyaknya peserta yang ingin berpoligami. Alasannya berpoligami karena libido mereka kuat naik, sementara mau berzina tetapi takut, ungkapnya. Tak hanya itu, pria yang mengaku punya 20 anak ini terang-terangan mengaku bahwa dirinya menceraikan salah satu istrinya karena sang istri sudah menopause. Namun ia masih ingin memiliki anak banyak, ujarnya. Tentunya berbagai pernyataan di atas menjadi kontroversi di masyarakat karena bertolak belakang dengan konsep poligami yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu pernyataan yang dilontarkan dalam sebuah seminar adalah bahwa istri harus taat pada suami apapun yang terjadi. Nah, berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada istri, tidak perlu marah karena istri berbakti pada suami karena ingin dapat pahala dari Allah, ujar Hafidin. Nah, sebenarnya hingga saat ini poligami masih menjadi isu sosial klasik yang sering diperdebatkan. Nah, terlepas dari fakta bahwa poligami termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam, poligami sebenarnya bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Nah, menurut seksolog dan Dr. Haji Baiki Dian Nugraha, pria yang berganti-ganti pasangan bisa menjadi penyebab kanker rahim pada wanita pasangannya. Bahkan, risiko penularannya 4-5 kali lebih tinggi dibandingkan pria yang hanya memiliki satu istri atau pasangan. Nah, selain itu, wanita yang dipoligami juga kemungkinan akan mengalami masalah psikologis. Pasalnya, bisa jadi wanita-wanita merasa cemburu dan stres sehingga lebih cepat mengalami menopause dini. Nah, di sepanjang video YouTube, orang-orang begitu tercengang mendengar penuturan Coach Hafidin yang menurut masyarakat justru jauh dari nilai dan tujuan Islam yang memulihkan perempuan. Nah, di sini ada beberapa perkara yang mungkin luput dari ingatan Coach Hafidin. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW tidak menceraikan perempuan hanya karena menopause. Nah, selepas wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW seringkali terlihat murung. Beliau begitu terpukul atas kematian istri tercintanya. Karena itulah Haulah binti Hakim mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjodohkan beliau. Ia menawarkan 2 perempuan. Pertama Saudah binti Zam'ah dan kedua Aisyah. Namun karena Aisyah masih belia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih menikah dengan Saudah karena dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah tak lagi berusia muda. Bahkan dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perawakannya Saudah pun besar dan gemuk.
Nah, dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Saudah, telah jelas bahwa tujuan beliau menikahi adalah untuk menggapai sakinah, bukan mengutamakan syahwat semata dengan menikahi perempuan cantik lagi muda. Nah, pada saat usia senja, Saudah memberikan jatah harinya bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Namun Nabi Muhammad SAW tak menceraikan Saudah hingga akhir ayatnya. Nah, yang kedua, salah satu hikmah poligami Nabi Muhammad SAW adalah menolong para janda yang suaminya syahid dalam pertempuran, bukan malah membuat perempuan jadi janda hanya karena ia tak bisa berproduksi lagi. Dan yang ketiga, poligami bertujuan untuk membatasi, bukan menambah istri. Di masa jahiliyah, perempuan sholat tak bernilai. Mereka diwariskan sebagai barang, dipoligami tanpa batas. Bahkan, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena keberadaannya dianggap aib keluarga. Tatkala Islam datang, ia turut membawa angin segar bagi para perempuan, salah satunya melalui pembatasan poligami, maksimal 4 orang istri. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW justru menegur orang-orang yang dahulunya telah memiliki banyak pasangan. Bukan orang yang awalnya bermonogami kemudian didorong untuk berpoligami. Nah, karena itu memang banyak lelaki memiliki istri lebih dari 4, sehingga Rasulullah SAW meminta mereka untuk mempertahankan 4 istri dan menceraikan selebihnya. Dan yang keempat yaitu perempuan boleh menolak dipoligami. Nah, ketika Coach Hafidin ditanya apakah meminta izin kepada istri-istrinya yang lain sebelum menikah lagi, ia justru menjawab, ngapain izin? Emang istri saya kepala dinas. Nah, meskipun dalam syariat Islam memang tidak ada berkewajiban meminta izin istri untuk berpoligami, namun bukan berarti seorang suami bisa mengabaikan suara dan pertimbangan istri begitu saja. Pasalnya, pernikahan adalah ikatan antara suami istri. Artinya, ridho istri ada pada suami dan ridho suami ada pada istri. Nah, selain itu, perempuan juga boleh menolak dipoligami. Putri Rasulullah SAW, Fatimah bahkan pernah mengadukan perihal suaminya Ali bin Abi Thalib yang hendak menikah lagi. Lalu bagaimana tanggapan Nabi Muhammad SAW? Beliau justru melarang menantunya itu untuk menikah lagi, bukan malah menyudutkan Fatimah. Beliau berkata, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang menyakitinya, batu juga menyakitiku. Nah, dari ungkapan ini Rasulullah SAW tentu mengerti bahwa poligami dapat menyakiti hati putri tercintanya ini. Maka Ali pun mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Ia baru menikah lagi selepas Fatimah menutup usia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya mengenai poligami tak sesuai syariat berpotensi rugikan perempuan, yang dipublikasikan pada Kamis 15 April 2021. Jakarta 15 bulan 4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayuga, mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tetapi juga bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju, dan beradab. Maka dari itu, menjadi penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, sebab jika keluarga kuat, maka negara juga akan kuat. Kemudian, Menteri Bintang menuturkan poligami yang tidak dilaksanakan dengan kesiapan, pemikiran matang, dan pengetahuan yang cukup dari berbagai pihak dapat beresiko menjadi awal mula terjadi berbagai perlakuan salah, terutama bagi perempuan. Prihatin jika terlihat masih banyak narasi yang salah mengenai poligami ini. Poligami dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam hidup. Padahal, poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan ilmu dan komitmen yang kuat. Poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat demikian. Namun, saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligami. Jelas bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga, terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini, diantaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad
dan menganggap itu termasuk sunnah Rasul yang harus diikuti. Padahal jelas, beliau melakukan poligami bukan karena alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah yang tidak sepenuhnya, banyak orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan alasan ini untuk melakukan poligami. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya berpoligami dengan perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas perempuan, baik dari sisi keterampilan, kemandirian, memperdayaan, dan nilai-nilai intelektual, sehingga perempuan enggan dan menolak untuk dipoligami dengan alasan apapun. Pada hakikatnya, berdasarkan ketentuan undang-undang tentang perkawinan, salah satu asas perkawinan adalah monogami, bahwa di dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pula sebaliknya. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, negara memberikan ruang untuk dapat menjalankan poligami, tentunya dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut mencakup bahwa poligami hanya boleh dilakukan ketika istri tidak dapat memberikan keturunan, serta yang terpenting adalah keadilan bagi istri-istrinya ketika berpoligami. Diatur pula bahwa dalam menjalankan poligami, suami sudah harus meminta izin dari istrinya, serta disertai persetujuan dari pengadilan agama. Selanjutnya, mengenai doktrin-doktrin yang meresahkan. Saya tidak begitu mempersoalkan tentang praktek poligami yang dilakukan oleh narasumber yang mengaku sebagai kiai dalam video tersebut. Karena apa? Karena memang pada dasarnya poligami dilegalkan dan diperbolehkan dalam hukum agama maupun negara. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang saya persoalkan di video tersebut yaitu argumen-argumen kiai tersebut yang menurut saya argumen tersebut sangat amat meresahkan dan penuh dengan kontroversi. Yang pertama, doktrin tentang seorang istri yang harus taat kepada suami secara mutlak. Apapun yang diperintahkan dan dilakukan suami, seorang istri harus menuruti, menerimanya dengan ikhlas dan senang hati. Tanpa dijelaskan ketaatan yang seperti apa dan bagaimana tata cara melaksanakannya. Menurut saya, doktrin tersebut sangat berbahaya jika dibawa ke ranah publik. Karena apa? Ya karena dapat membuat pemahaman yang keliru dan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Doktrin tersebut dapat menjadi alat untuk melegalkan beberapa tindakan semena-mena suami terhadap istri tanpa takut terjerat hukum atau sanksi. Yang kedua, penuturan tentang beliau yang telah menikahi 6 wanita. 2 di antaranya beliau ceraikan karena sudah menopause dan sudah tidak layak diperistri. Menceraikan istri hanya karena sebab sudah tua atau sudah menopause tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini jelas sangat menyimpang dari perintah agama untuk menikah dan tujuan dilaksanakan pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tindakan ini juga sangat merendahkan martabat seorang istri. Ada yang berarti keberadaan istri hanya dianggap sebagai alat reproduksi keturunan semata. Jika sudah tidak bisa bereproduksi lagi, maka bisa ditinggalkan dan seenaknya mencari pengganti yang baru. Yang ketiga, jawaban terhadap pertanyaan reporter tentang minta izin kepada beliau. Dalam video tersebut, beliau menjawab, "Ngapain izin? Emang istri saya kepala dinas." Jawaban seperti ini secara tidak langsung sudah sangat merendahkan harga diri seorang istri maupun perempuan. Hal ini juga pastinya sangat menyakitkan perasaan wanita yang mendengarnya. Karena seolah keberadaan istri hanyalah sebagai pelayan nafsu suami. Adapun gagasan atau pendapatnya tidaklah penting. Yang keempat, alasan tentang
Yang keempat, alasan tentang mengapa ia gemar menyerukan praktek poligami kepada masyarakat adalah karena sebagai solusi ketika banyak para suami yang mempunyai gairah seks atau libido yang tinggi dengan dalil daripada berbuat zina, mending poligami saja. Alasan-alasan seperti itu memang sekilas tampak masuk akal. Tapi menjadikan poligami sebagai satu-satunya solusi yang harus dilakukan tidaklah tepat, mengingat pernikahan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan biologi saja, akan tetapi banyak hal-hal yang lebih penting dari itu, seperti keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, pendidikan dan anak, dan lain sebagainya. Dari beberapa argumentasi kiai tentang poligami yang sudah saya sebutkan tadi, dapat tarik benang merah bahwa praktek poligami seperti yang diserukan oleh kiai tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktek poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini kita lihat dari sejarah tentang praktek poligami Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya mengenai hukum atas perkawinan suami untuk menikah kedua kali tanpa izin dari seorang istri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang hukum atas perkawinan suami kedua kali tanpa izin istri pertama. Secara hukum, suami yang menikah tanpa ada izin dari istri pertama atau istri terdahulu tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi atau berpoligami, maka ia harus mendapat persetujuan atau izin dari istri pertama atau istri terdahulu. Selengkapnya sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan, dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 5 UU Perkawinan 1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami kelompok 4 Filsafat Dakwah MD3A. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.